Haleluya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih. Pagi ini tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Agustus. Tentunya ada banyak harapan bagi kita semua dengan momen kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga Bapak Ibu Gembala yang masih mempercayakan saya membawakan renungan pada pagi hari ini. Dan pagi ini tentunya kita semua wajib bersyukur ya, karena masih diberikan kesehatan, nafas hidup, dan juga kembali kita beraktivitas pada hari ini. Namun sebelum kita melangkah Bapak Ibu terkasih, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang akan kita belajar sama-sama pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada pagi ini kami semua bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam. Pagi ini sebelum beraktivitas kami mau belajar merenungkan firman Tuhan bersama. Biarlah firman Tuhan yang kami pelajari adalah suatu maksud Tuhan yang ingin disampaikan kepada kami semua, dan ajar kami boleh mengerti sehingga firman yang kami pelajari boleh menjadi kekuatan bagi kami semua melaksanakan aktivitas sepanjang hari. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu sudah terkasih, pagi ini saya tertarik membawa tema tentang mengingkari panggilan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, mengingkari panggilan Tuhan. Saya mengambil dari kitab Yunus pasal 1 ayat 3. Saya mengambil dari kitab Yunus pasal 1 ayat 3 yang isinya demikian. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini cerita tentang Yunus bukan hal yang baru. Kita yang sering sekolah minggu, cerita Yunus di perut ikan, bahkan sampai ada lagunya Yunus di perut ikan. Namun kita seringkali bertanya-tanya, siapa sih Yunus itu? Yunus adalah seorang nabi dari perjanjian lama. Dalam bahasa Ibrani Yunus disebut Yonah yang berarti merpati. Nama ayahnya adalah Amitai yang berarti kebenaran Allah. Yunus diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan berita penghukuman Tuhan atas orang-orang di Niniwe jika mereka tidak bertobat. Ternyata orang Niniwe adalah musuh bagi orang Israel, dan Yunus tidak mau berkhotbah kepada mereka. Artinya Yunus tidak mau melaksanakan perintah Tuhan. Yunus mengingkari panggilan Tuhan dan tanggung jawabnya sebagai seorang nabi. Bapak Ibu jemaat terkasih, mungkin kita pun secara tidak sadar pernah melakukan seperti yang dilakukan Yunus. Apalagi di masa-masa sekarang ini, ada banyak orang Kristen yang awalnya memiliki semangat mengebu-ngebu dalam melayani Tuhan. Begitu antusias mengembangkan talentanya. Namun lambat laun berangsur-angsur surut semangatnya dan tidak lagi setia. Kita akan bertanya, mengapa? Karena mereka tidak tahan menghadapi tantangan atau masalah yang ada. Biasanya tantangan dan masalah ini mulai muncul secara bertahap ketika dia mulai melayani, mulai dari A sampai Z. Alhasil mereka pun berusaha memutar otak mencari alasan. Aduh aku gak bisa, aduh aku gak ada waktu, aduh. Dan dia mulai menghindarkan diri dari panggilan Tuhan dan mulai menimbang-nimbang jika diutus Tuhan. Kira-kira bisa gak ya? Kira-kira bagaimana ya? Kira-kira dia akan hanya melayani, memilih pelayanan di zona nyaman. Jika kita mau jujur, sesungguhnya pelayanan apapun pasti memiliki tantangan dan memiliki penilaian dari penonton yang tidak pernah melayani.
Bapak Ibu Saudara terkasih, tentunya setiap orang pasti memiliki masalah. Namun, kita tidak bisa mengabaikan panggilan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Saya pun pribadi punya segudang masalah ketika memutuskan menerima sebuah pelayanan yang Tuhan percayakan di pundak saya. Satu hal yang perlu Bapak Ibu pahami, bahwa pelayanan itu bukan hanya di gereja, tapi di luar, di lingkungan kita bekerja, beraktivitas, itu pun pelayanan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kalau kita mau pelajari lebih jauh cerita Yunus sangat menarik, karena Yunus adalah sebuah cerita di mana dia dipilih Tuhan untuk mewartakan kabar keselamatan kepada Niniwe. Namun yang terjadi adalah Yunus, sebuah contoh utusan Tuhan yang mencoba lari dari panggilan Tuhan karena takut menghadapi tantangan. Kalau di ayat 2 kita baca di situ, apa katanya? Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka, terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Namun apa yang dilakukan Yunus? Dia lari dari tanggung jawabnya. Ia pergi sembunyi ke Tarsis. Sesungguhnya tidak mudah melayani orang yang membuat kita terluka, marah, sedih, kecewa, dan itu yang dialami Yunus. Bapak Ibu sudah terkasih, apakah Tuhan berkenan dengan sikap Yunus seperti ini? Tentu tidak. Kenapa? Ketika Tuhan melihat Yunus tidak setia, Tuhan menegur Yunus dengan mendatangkan angin ribut sampai akhirnya Yunus berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam lamanya. Itu ada satu peringatan dari Tuhan ketika kita tidak mulai taat, tidak memenuhi panggilan, mengingkari panggilan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Mungkin kita pernah mengalami hal itu, sama seperti Yunus. Kita memiliki tanggung jawab yang dipercayakan, namun kita mengabaikan. Bapak Ibu jemaat terkasih, kita seringkali mencoba lari dari tanggung jawab untuk menyelesaikan sebuah pelayanan yang diberikan, dan tanggung jawab yang diberikan kepada saya atau saudara, sehingga tanpa sadar kita sudah melukai orang banyak secara langsung maupun tidak langsung. Tidak mudah kita melayani orang-orang yang membuat kita kecewa. Sama seperti ini. Kalau kita baca cerita dari atas tadi, bagaimana Niniwe adalah orang yang tidak setia, yang tidak taat. Namun satu hal, kita harus berani melayani orang-orang yang melukai kita, karena itu adalah panggilan. Disinilah sebuah tuntutan tanggung jawab terhadap panggilan yang Tuhan berikan dan harus diselesaikan hingga akhir. Ketika kita memiliki sebuah tanggung jawab dan kita merasa sebuah tanggung jawab yang harus kita kerjakan itu sulit, kita wajib berdoa. Hikmat Tuhan penting kita minta agar kita bisa menyelesaikan tanggung jawab itu dengan baik, sebab apapun yang kita lakukan di dalam namanya tidak ada yang tidak mungkin. Yang tidak mampu bisa jadi mampu. Yang tidak kita pikir dalam logika kita, nggak mungkin, bisa jadi mungkin. Kenapa tidak? Karena di situ Roh Allah bekerja dalam kehidupan kita. Dan juga ketika kita memiliki sebuah tanggung jawab atau komitmen itu bisa di sekolah, di tempat kita bekerja, di kita tempat kuliah maupun pelayanan, selesaikan tanggung jawab itu secara tuntas. Kita menyelesaikannya bukan buat manusia atau kita membuat orang tua kita bangga atau membuat orang di sekitar senang atau membuat pimpinan kita bahagia, bukan itu. Tapi kita melakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita coba belajar dari Yunus, tidak melarikan diri dari tanggung jawab yang diberikan, baik itu oleh orang tua, baik itu oleh hamba-hamba Tuhan, pelayanan, pekerjaan, tugas sekolah. Kita coba jangan lari dari tanggung jawab itu. Karena kita memang sebagai manusia seringkali berpikir bahwa berat sekali tanggung jawab ini. Kita nggak mungkin melakukannya, kita tidak mungkin menyelesaikannya, terlalu berat, terlalu besar. Terkadang kita juga nyesel. Kenapa aku mau ya jadi begini? Kenapa kalau kita nggak mau kan nggak akan begini? Bapak Ibu terkasih, kita tidak menyadari bahwa ada Roh Tuhan yang senantiasa ada untuk kita, menguatkan kita. Ketika kita memiliki tanggung jawab,
Dalam pelayanan terkadang kita tanpa sadar lalai menomor duakan pelayanan yang seharusnya kita jadikan prioritas. Kira-kira Tuhan senang nggak kalau Tuhan kita tidak prioritaskan? Gak suka lah. Karena semua tanggung jawab itu sama, tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih kecil. Semua sama. Dan ketika kita mulai lelah dan meninggalkan tanggung jawab yang kita minta, yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, kita minta hikmat sama Tuhan. Kita minta penyertaan Tuhan supaya Tuhan memampukan dan menguatkan kita. Dan yang ketika kita mulai lalai, kita lupa, Tuhan pasti negur kita dengan caranya. Dia akan mengingatkan kita seperti Yunus. Tuhan ingatkan dia. Dia berikan pertolongan supaya Yunus melakukan pekerjaannya hingga akhir. Bapak Ibu jemaat terkasih, kita belajar dari Yunus yang ternyata pada saat diutus Tuhan untuk pergi ke Niniwe justru memilih lari dari tanggung jawabnya, pergi ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus memilih keinginan dagingnya daripada harus tunduk kepada otoritas kehendak Tuhan. Padahal keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Kalau kita baca di Galatia 5 ayat 24, di situ barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita harus menanggalkan semua itu. Bapak Ibu jemaat terkasih, akibat lari dari panggilan Tuhan ini, Yunus mengalami masalah yang berat. Tuhan menurunkan angin ribut, badai besar, hampir terbalik itu kapal. Kalau kita baca di Yunus 1 ayat 4, bagaimana cerita tentang Yunus itu? Yunus mengalami peristiwa yang paling mengerikan, paling menakutkan. Dia masuk ikan 3 hari, namun Tuhan mengasihi Yunus, dia beri kesempatan dia bertobat. Akhirnya Yunus pergilah ke Niniwe menjalankan tugasnya sebagai utusan Tuhan. Nah, sehingga ketika dia melakukan pelayanan ini, banyak penduduk di kota itu diselamatkan. Bapak Ibu jemaat terkasih, jika kita percaya Tuhan, dipercaya oleh Tuhan untuk melayani, ayo kita lakukan dengan setia dan tanggung jawab. Karena pelayanan itu adalah sebuah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dalam Yohanes 9 ayat 4 pernah dikatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selagi masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ingatlah Bapak Ibu jemaat terkasih bahwa kita mempunyai tanggung jawab yang besar. Namun berbeda-beda yang harus diselesaikan. Ada yang mungkin pekerjaan pelayanan ini, pekerjaan pelayanan ini, dan pekerjaan pelayanan ini. Namun kita prioritaskan Tuhan dalam tanggung jawab yang besar yang Tuhan percayakan di pundak kita. Kita belajar setia untuk menyelesaikannya. Kita mencoba minta bimbingan Tuhan agar kita dimampukan untuk menyelesaikan tanggung jawab itu dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kiranya apa yang Kau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing. Ajar kami untuk menguatkan iman kami untuk melakukan apa yang Kau kehendaki sesuai dengan kehendak-Mu. Sertai langkah kami Bapa sepanjang hari, biarlah apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati-Mu dan boleh menjadi berkat bagi orang banyak. Ampuni setiap kesalahan kami Bapa, yang kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat terkasih, Tuhan Yesus memberkati.